Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik apa kabarnya? Yang pastinya luar biasa ya. Setiap harinya Tuhan Yesus kita selalu memberkati kita ya. Yuk sekarang kita mau nyanyi Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap lihat kulihat kasih-Mu tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, tunjukkanlah ya Tuhan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hati anak-anak untuk mendengar dan menghayati firman-Mu. Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak, ya sinarilah hati anak-anak kami agar layak menerima kehidupan yang Engkau sediakan Tuhan. Amin. Hukum Taurat untuk anak-anak terambil pada hari ini adalah hukum Taurat yang kelima. Kita baca, adik-adik mendengarkan. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan kita, adik-adik. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Yuk adik-adik sebelum kita lanjut lagi, kita mau angkat satu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 412 dengan judul Tuhan Aku Tuntun Allah. Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup
Epistel untuk pagi hari ini terambil dari Amsal 4 ayat 5. Mari kita dengarkan adik-adik. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Nah adik-adik, kita sekarang menyanyikan lagu Tanganku Namet-met ya. Bisa ya? Ayo Bang. Tanganku namet-met hulehon ma tude bata dai nangi nalojai sayurupa kunamai tangaki dihomai tangaki dihomai nampatu namet-met hulehon ma tude bata malojong au suruani gai nangi nalojai nang pati dihomai nang pati dihomai. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik sekarang kita mau mendengarkan firman, kita mau satukan hati kita. Adik-adik siapkan hati, jangan lupa Alkitabnya. Kita angkat lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. No
Baik adik-adik, untuk mendengarkan firman Tuhan kita bersama-sama dalam doa, semuanya mengambil sikap untuk berdoa dan sungguh-sungguh menyatakan bahwa walaupun kita di rumah masing-masing, kita ada di dalam bait Allah untuk bersekutu dengan Tuhan, maka mari kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami, karena kasih-Mu kami masih boleh bersekutu lewat firman yang akan Engkau perdengarkan bagi kami Bapa melalui hamba-Mu. Biarlah sukacita kami sebagai anak-anak sekolah minggu Engkau sempurnakan sekalipun kami hanya boleh beribadah di dalam rumah kami masing-masing. Kami berserah kepada Tuhan, hikmat yang daripada-Mu Tuhan nyata atas kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Aduh, segar nampaknya semuanya. Pasti udah, tapi belum, masih ada yang belum mandi rupanya. Masih baru dibanguni ya sama mama ya. Waduh, atau kemalaman tidurnya ya. Masa baru dibangun, masih kucek-kucek mata dia. Waduh, ya nggak apa-apa. Walaupun sekalian kucek-kucek mata, yang lain sudah pada rapi duduknya. Ya, yang itu nah, yang manis yang itu manis duduknya ya. Oke sih, mantap. Iya, itu baru namanya anak Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yohanes pasalnya ke-6 ayatnya 28 hingga ayat 35. Amang akan membacakannya ya. Oke. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna dari padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup dalam dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian firman Tuhan. Ini kakak-kakak yang kelas 6 SD atau kelas 5 juga sudah boleh. Masih ingat enggak? Yohanes pasal 1 ayat 1. Masih ingat? Coba, ada bawa Alkitab kan? Coba dibuka dulu Alkitabnya dulu. Yohanes pasal 1 ayat 1. Tertulis seperti ini. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Katanya tadi di sini. Roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga. Roti yang turun dari surga. Firman itu adalah pada mulanya Allah dan bersama-sama dengan Allah. Di dalam ayat 14 pasalnya yang pertama tadi Yohanes dikatakan apa? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu, Yesus itu, yang roti surga itu turun ke tengah-tengah dunia ini dan menjadi manusia sama seperti kita. Dan dialah roti yang dari surga itu. Kalau begitu, kalau orang banyak pada saat itu bertanya, apa sih yang kamu perbuat? Lihat, nenek moyang kami sudah makan manna dari sorga. Yesus menghardik mengatakan, bukan Musa yang memberikan itu, tetapi Bapa-Ku. Ingat itu katanya. Tetapi Bapa Yesus Kristus, berarti yang Bapa kita juga. Bapanya Yesus Kristus itu yang juga Bapanya kita ini. Itulah yang memberikan manna kepada nenek moyang dulu. Itu juga yang memberikan manna kepada kita. Berupa apa? Berupa bentuk hujan, datang mannanya. Enggak. Manna itu dalam bentuk firman. Ini firmannya. Karena firman menjadi daging dan diam di antara kita. Firman. Ini firman Allah. Alkitab ini adalah kita imani sebagai firman Allah.
Walaupun ditulis manusia, nabi-nabi ataupun para rasul yang dipilihkan Allah, yang diurapi oleh Allah, diturunkan Allah rohnya kepada para nabi dan para rasul, sehingga tertulislah ini, dan ini menjadi firman Tuhan. Untuk kita imani, untuk kita percayai, dan untuk kita ikuti sebagai petunjuk jalan dalam kehidupan kita. Sekalipun banyak tantangan, kalau firman ini ada kita punya, wah, semuanya aman. Seperti itu. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan, roti hidup, akulah roti hidup, kata Yesus. Itu tadi kan ayat 35 ya, akulah roti hidup. Yesus roti hidup yang turun dari surga. Enggak mungkin lagi datang Yesus kedua kali ke dunia ini seperti manusia, tidak lagi. Udah cukup sekali dia lakukan itu. Dia turun ke dunia menjadi manusia sama seperti kita. Tapi kedua kali dia datang bukan lagi sebagai manusia, tetapi sebagai hakim yang tertinggi untuk memilih siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Siapa yang mau masuk neraka? Ayo tunjuk tangan. Masih ada. Kenapa? Siapa yang mau masuk surga? Tunjuk tangan. Oh iya, semua rupanya tadi dia tunjuk tangan karena salah ya. Semua dia juga tunjuk tangan mau masuk surga. Oke, ini baru benar. Kita semuanya mau masuk surga. Oleh karena itu kita makan roti hidup. Apa roti hidup? Firman Tuhan Yesus. Itulah menjadi roti hidup kita. Kalau roti hidup itu ada dalam hidup kita, dia akan menuntun kita dalam perjalanan kita. Sebagaimana nyanyian mengatakan. Ada nyanyiannya kan? Firman-Mu pelita bagi kakiku. Oke. Saya memang yakin anak-anak ini semuanya bisa pandai-pandai nyanyi ini. Ayo kita menyanyi sama-sama ya. Kita rame-rame ya. Nyanyinya kita rame-rame. Ayo bang, bikin musiknya bang. Kita nyanyi bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ayo semua menyanyi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku lelah dan hilang arahku, Engkau tegak di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ayo, siapa dulu yang mau mengaku? Kalau kita ini anak Tuhan, setiap hari makanan utamanya adalah bersekutu dengan Tuhan, membaca dengan firman Tuhan, dibimbing orang tua, ya kan? Pasti dibimbing orang tua. Pasti orang tua akan bangun, kita berdoa pagi. Ayo sebelum tidur kita berdoa malam. Iya benar. Iya, itu namanya orang tua juga kita cap jempol. Kalau orang Bengkulu bilang camkoha. Ini dia. Camkoha. Anak-anak Bandung juga camkoha. Jempol. Kenapa? Karena setiap hari menikmati persekutuan dengan Tuhan yang menjadi makanan rohaninya adalah firman Tuhan. Kenapa? Ya, memang Yesus juga membuat tanda mujizat. Ada 5.000 orang makan dengan 2 roti 5 ikan atau terbalik? Halo, 2 roti 5 ikan atau 2 ikan 5 roti? Ayo. 2 roti 5 ikan atau 2 ikan 5 roti? Ada yang bingung dia. Gimana ya? Yang kemarin itu apa ya dibilang ibu guru dan kakak-kakak guru sekolah minggu ya katanya. 2
Dan apa yang duluan? Duanya apa? 2 roti dan 5 ikan atau 2 ikan 5 roti. Yang benar adalah yang 5 roti dan 2 ikan dan 5 2 ikan dan 5 roti, 2 roti 5 ikan. 5 roti dan 2 ikan, berarti 2 ikan dan 5 roti. Ya kan? 5 roti dan 2 ikan berarti 2 ikan dan 5 roti. Itu tanda mujizat. Untuk apa? Itu hanya kenyang di perut. Tapi Tuhan Yesus tidak mau hanya menyenangkan perut kita. Tuhan Yesus mau menyenangkan seluruh hidup kita. Bukan hanya perut. Yang pertama kalau menyenangkan perut apa? Hati dan pikiran kita. Kalau pikiran dan hati mampu dikuasai, yang terasa lapar tadinya tidak makan apa-apa, bisa menjadi terasa kenyang. Benar enggak? Tadinya lapar, tapi karena mampu menguasai hati dan pikirannya, yang tadinya terasa lapar, itu tidak lagi terasa lapar. Karena apa? Karena dia bisa menerima kebutuhan rohani dari hatinya dan pikirannya, berdamai, dan akhirnya yang lain menjadi tidak lagi mengganggu dia sebagaimana tadinya. Nah itu juga yang mau disampaikan oleh Yesus kepada kita. Yesus mau datang kepada kita sebagai pemenuhan kebutuhan rohani kita. Dan kalau kebutuhan rohani kita terpenuhi dengan cukup, nutrisinya mantap, maka kebutuhan jasmani kita akan mengikut. Kebutuhan jasmani kita akan mengikut. Yakinlah. Karena Tuhan peduli dengan kehidupan kita. Kehidupan duniawi kita, Dia peduli. Karena lebih dahulu Tuhan peduli dengan kebutuhan surgawi kita. Maka jangan pernah khawatir apa yang kamu perlukan sekarang. Ingat kamu masih dalam pendidikan sekolah. Ya tak? Masih punya cita-cita. Ya tak? Sekarang kamu belajar. Tetapi kamu tidak mempunyai firman Tuhan. Kamu bisa pintar tetapi kamu akan menghancurkan dunia. Ya, kamu belajar dan pintar, tapi kamu juga punya iman. Maka kamu akan memelihara ciptaan Tuhan, menjadi karya terbesar Tuhan ada dalam tanganmu untuk pemeliharaannya dan untuk menjadi penyataan kerajaan Allah di dunia ini. Saya yakin semua adik-adik sekolah minggu bersedia untuk itu. Maka pertama sekali, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, katanya Matius, Markus 6 ayat 33. Dan dalam Amsal juga pasal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Maka kalau takut akan Tuhan dari permulaan dari pengetahuan dan mencari kerajaan Allah dari awal dari segala-galanya, yakinlah roti hidup itu yang datang daripada Allah Bapa sudah dinyatakan di dalam firman Yesus Kristus. Maka terima, aminkan dan lakukanlah dalam hidupmu. Amin, kita berdoa. Sempurnakan sukacita kami Bapa dalam kasih-Mu untuk boleh menikmati dan mensyukuri anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Engkau mampukan Tuhan untuk boleh menikmati kebutuhan rohani kami lewat firman yang sudah Engkau taburkan bagi kami. Tuhan, Engkau yang selalu melayakkan kami boleh menjadi sukacita-Mu. Dan jadikan kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang tunduk akan perintah-Mu lewat persekutuan kami di rumah, di mana orang tua kami menjadi guru dan teladan bagi kami. Dan juga lewat pelayanan gereja-Mu walaupun melalui video streaming seperti ini. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, Engkau ada bersama dengan kami di dalam persekutuan ini juga. Maka sempurnakan sukacita kami Bapa hanya karena Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita mau ngakhiri ibadah kita. Adik-adik tetap semangat ya, kita mau nyanyi satu lagu lagi dari buku ND 569. Adik-adik jangan lupa ya untuk minggu depan kita ketemu lagi di majalah Pelita. Tetap adik-adik tetap setia di rumah dan tetap mau berdoa mendengarkan firman Tuhan. Mari Bang lagunya. Batang tung longang do
ho Ode bata sangap doho Marende au Tuhan memuji ho Ode bata sangap doho di ladang di adaran doho tombak marende pino kuman saisona suni dolok sungai doho trura mamarita hon sangap mi Tuhan marende au Tuhan memuji ho Ode bata sangap doho marende au Tuhan memuji ho Ode bata sangap doho Baik adik-adik, kita mengakhiri ibadah kita bersama-sama dalam sikap untuk berdoa kepada Tuhan. Dan kita juga bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawakan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Dan Amang mengucapkan terima kasih untuk persekutuan kita yang ada di HKBP Bandung Timur. Amang permisi dari kita. Persekutuan ini tidak pernah berakhir. Walaupun Amang ini yang terakhir akan berdiri dalam pelayanan di tengah-tengah gereja HKBP Bandung Timur. Karena minggu depan Amang sudah diojakkan, diterima di gereja HKBP Martrinata sebagai pendeta fungsional. Dan minggu tanggal 2 Agustus nanti Amang juga dan keluarga akan diberangkatkan dari gereja HKBP Bandung Timur. Sayonara anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati anak-anakku semuanya. Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Terlebih kepada anak-anak kami sekolah minggu yang selama ini kita bergabung, bersatu, memuji memuliakan Tuhan di tengah gerejanya. Kepada anak-anak sekolah minggu, kami mohon pamit karena kami mendapatkan tugas yang baru sebagai pendeta di HKBP Bandung Barat. Jadi saya pindah dari timur ke barat.
dari barat sampai ke timur, itu lagu waktu SD, tapi ini sekarang berputar dari timur ke barat. Ya, jadi walaupun sebagai pendeta saya mungkin di dalam pelayanan banyak yang kurang berkenan bagi anak-anak sekolah minggu, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bagaimanapun pelayanan saya sebagai pendeta, ya kiranya Tuhan memberkati anak-anak melalui pelayanan selama ini. Tuhan menambahkan pengertian terlebih hikmat kepada anak-anak sekolah minggu menjadi orang yang berguna di kemudian hari di tengah bangsa negara, terlebih menjadi kemuliaan Tuhan di gerejanya di dunia ini. Bagi anak-anak sekolah minggu, tetap doakan orang tua kita supaya tetap sehat, semangat untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami sekolah minggu di kemudian hari. Kami juga merasa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena guru-guru sekolah minggu di HKBP Resort Bandung Timur ini di dalam sermon guru sekolah minggu, di dalam persekutuan selama ini banyak kekurangan kelemahan kami untuk memberikan keterangan tentang firman Tuhan. Kami mohon dimaafkan, biarlah pelayanan selama ini, persahabatan maupun persekutuan di tengah gerejanya melalui pelayanan sermon, Tuhan semakin menguatkan kita, Tuhan semakin menyemangati guru-guru sekolah minggu di kemudian hari, karena penopang untuk manusia beriman itu harus mulai dari kecil. Kami salut melihat guru-guru sekolah minggu, biarlah Tuhan menambahkan rezeki, berkat, dan juga kesehatan, sehingga guru sekolah minggu di tengah gereja ini semakin dahsyat lagi untuk memberitakan firman Tuhan. Demikian, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita mari saling mendoakan supaya perjumpaan di kemudian hari tetap menyemangati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom. Hai adik-adik, apa kabar? Gak terasa ya, kita udah hampir 3 tahun bareng-bareng. Kita 3 tahun udah ngelakuin ibadah bareng-bareng. Kita Natalan bareng-bareng, kegiatan Paskah bareng-bareng. Nah, dalam waktu dekat, Amang dan Inang akan pindah tugas dari HKBP Bandung Timur. Sebelum Amang dan Inang berangkat, kami mau sampaikan salam perpisahan, ya Amang ya? Iya benar. Nah, adik-adik, doa kami buat adik-adik tetap rajin ibadahnya, rajin berdoa kepada Tuhan, rajin membaca Alkitab, orang baik kepada orang tua, kepada teman, kepada siapapun, dimanapun berada. Nah, kami doakan juga orang tua adik-adik selalu disertai oleh Tuhan. Dan doakan kami juga ya adik-adik, kami bisa dalam keadaan sehat, berangkat dan tiba di tempat yang kami tuju. Nah, ini yang bisa kami sampaikan kepada adik-adik, walaupun melalui video ini kami mengucapkan salam perpisahan, tetapi kenangan yang telah kita jalani bersama menjadi kenangan indah, dan tentu semuanya itu demi kemuliaan nama Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Sampai ketemu kembali ya tuh. Shalom. Shalom.